Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, halo Alvin. Iya, senang sekali akhirnya kita berdua bisa hadir lagi untuk Anda. Seperti biasa, kita memberikan rangkuman informasi yang terjadi selama sepekan dalam Warta 67 Sepekan. Iya. Untuk Minggu 2 Juni 2013. Betul sekali Alvin. Dari Hotel Makna Kota Gorontalo, saya Rahmatia Badaru. Saya Alvin Ramadan dan nantinya kita akan memberikan berbagai informasi yang terjadi untuk Anda selama seminggu ini ya. Iya, betul sekali Alvin. Dan Alvin, kita lagi di Hotel Makna nih. Iya. Kita harus ada yang temani ya. Iya, pastinya. Kebetulan nih di belakang saya sudah ada, di belakang kita sudah ada Mas Kristo nih kayaknya. Iya. Halo Mas Kristo. Iya, apa kabar? Halo Mas Alvin. Halo juga, apa kabar? Ayo kesini. Sini Mas. Terima kasih Ya, pemirsa, seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita berada di Hotel Makna dan nantinya Mas Kristo yang akan menemani kita untuk selama kurang lebih 1 jam ke depan. Ya, kita akan muter-muter Hotel Makna, tentunya ditemani dengan Mas Mas Kristo Kristo, ini ya. betul. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Warta 67 Sepekan. Baik pemirsa, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa kita akan ditemani Mas Kristo ya, Alvin ya, Ya. untuk jalan-jalan di dalam Hotel Makna Kota Ada Gorontalo. seperti apa gitu di Hotel Makna ini. Kita akan terus bersama Mas Kristo untuk Warta 67 Sepekan hari ini. Ayo. Mari silakan Mas. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, kita saat ini sedang berada di dalam lift ya, yang ada di Hotel Makna. Nah Mas Kristo, kita ini sebenarnya mau kemana dulu nih Mas? Ya, saya mau ajak Mbak Tia sama Mas Alvin untuk lihat superior roomnya Makna Hotel. Oh. Ini kamar yang paling standar yang ada di Makna Hotel. Ya, Oke, penasaran baiklah. seperti apa superior room di Makna Hotel? Terus bersama kita. Kita ke informasi dulu Alvin Iya, kayaknya kita ya. informasi pertama dulu untuk Warta 67 Sepekan. Ini untuk baca berita minggu dari ini. dalam lift nih. Iya, Iya. jarang-jarang loh. Bentar ya Mas Kristo. Oke, siap. Ini informasi pertama mengenai pelantikan Hamim Pou sebagai Bupati Kabupaten Bone Bolango kembali dilakukan tanggal 27 Mei 2013 ya. Ya, betul sekali. Pelantikan Dan, tersebut langsung dilakukan oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Ya. Sebelumnya Hamim Pou telah dilantik sebagai bupati oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim. Namun pelantikan tersebut dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri. Hamim Pou, Menkumham bersedia diambil sumpah menurut agama apa? Pelantikan Bupati Kabupaten Bone Bolango Hamim Pou akhirnya kembali dilakukan Senin 27 Mei 2013. Pelantikan ini dilakukan setelah berpolemik kurang lebih 2 minggu lamanya akibat dianulirnya pelantikan tersebut oleh Menteri Dalam Negeri dengan alasan pelantikan tersebut bukan dilakukan oleh Gubernur. Selesai melantik Hamim Pou sebagai Bupati definitif Kabupaten Bone Bolango, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie berpesan kepada masyarakat agar tidak lagi berpolemik terkait pengulangan pelantikan Hamim Pou sebagai Bupati. Rusli juga membantah jika dirinya sengaja menggagalkan serta menghalang-halangi pelantikan Hamim Pou sebagai Bupati. Dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango untuk tidak lagi berpolemik, terutama masalah pelantikan Bupati Kabupaten Bone Bolango. Hari ini kita sama-sama telah menyaksikan pada sidang DPRD istimewa hari ini bahwa telah resmi sesuai peraturan undang-undang dan perintah Mendagri untuk melantik kembali Saudara Hamim Pou menjadi Bupati Kabupaten Bone Bolango. Pelantikan ini berlangsung sederhana di gedung DPRD Kabupaten Bone Bolango dan turut dihadiri seluruh anggota DPRD dan SKPD se-Kabupaten Bone Bolango. Ali Rajab, Mimosa TV mewartakan. Ya, jadi kita ke Ya, kita ke kamar superior room itu standar 10.30. Sebelum kita masuk, kita mau kasih informasi dulu untuk Anda. Betul sekali, Iya. Alvin. Ini mengenai Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang diperiksa di Mapolres Gorontalo sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Gorontalo Utara saat penyerahan bantuan bus operasional bagi SMA Negeri 1 Kuandang beberapa waktu lalu. Ya, sebelumnya Reskrim Mapolres Gorontalo juga sudah memeriksa Wakil Bupati Gorontalo Utara Thomas Mopili. Berikut Iya. liputannya. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie tiba di Mapolres Gorontalo pada pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah bersama Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Rustam Akili. Kedatangan gubernur ini atas panggilan sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengatakan dirinya diperiksa sebagai saksi untuk kasus penganiayaan yang terjadi di Gorontalo Utara pada tanggal 8 Mei silam. Dirinya dicecar 8 pertanyaan. Saya diperiksa sebagai saksi kejadian
pemukulan pada tanggal 8 Mei 2013 ketika penyerahan bus oleh pemerintah Provinsi Gorontalo ke pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Rusli menambahkan acara tersebut merupakan murni kegiatan pemerintah provinsi dan bukan acara partai. Dirinya menegaskan agar memeriksa lebih lanjut dan menindak tegas dalang di balik kejadian ini. Sementara Kepala Kepolisian Resor Gorontalo Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP Budi Setiawan mengatakan, pemeriksaan gubernur sebagai saksi ini terkait adanya laporan masyarakat tentang penganiayaan yang terjadi di Kuandang. Sebelumnya juga pihaknya sudah memeriksa wakil bupati terkait kasus ini. Itu diperiksa sebagai apa? Ini kan terkait dengan ada laporan masalah penganiayaan yang terjadi di Kuandang. Ini kita periksa karena antara korban dengan kan saling pukul ini, saling pukul. Yang satu melapor di Kuandang Polsek, yang satu melapor di kita. Hari ini kita periksa di sini sebagai saksi. Nanti besok rencana kalau nggak besok pagi atau Rebo lah, itu kita periksa di Kuandang sebagai saksi juga. Kapolres menambahkan untuk selanjutnya gubernur akan diperiksa di Polsek Kuandang dan kasus ini akan dilimpahkan ke Mapolsek Kuandang karena lokasi kejadian ada di wilayah Polsek Kuandang. Sebelumnya beberapa waktu lalu terjadi keributan antar warga saat penyerahan bantuan bis dari pemerintah provinsi untuk operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kuandang. Sejumlah warga terlibat baku pukul di depan Gubernur Gorontalo. Belum diketahui penyebab pasti yang memicu terjadinya aksi baku pukul tersebut. Irwanto Ahmad, Mimosa TV mewartakan. Berarti ya, Mas Alvin, ini kamarnya superior untuk di Makna Hotel, kamar yang paling standar. Mari silakan masuk. Oke. 10.30 pemirsa ya. Ikut kita. Ayo. Oke, waduh sejuk sekali Alvin. Mas Ini Kristo tipe superior untuk Makna Hotel. Kamar yang paling standar kita buka dengan harga Rp950.000. 950.000. Iya. Ini view-nya ke mana nih? Saya lihat Ini dulu view-nya kayaknya. kita ke Ayo. swimming pool, area swimming pool dan juga pegunungan di Gorontalo. Swimming pool sama pegunungan. Ya. Iya, jadi pemirsa kalau Anda bisa lihat itu kita bisa lihat pool ya, Yes. kolam renang, Makna Hotel dari kamar superior ini. Superior. Ya, Mas Kristo. Ini kalau saya lihat nih fasilitasnya sudah lumayan cukup lengkap ya untuk superior ya. Betul. Sudah ada apa namanya nih? LCD TV, TV cable. Kita juga ada tea and coffee maker. Itu memang di setiap fasilitas kamar akan disediakan. Dari tipe yang paling standar sampai dengan yang paling tinggi tipe kamarnya. Oke, baik. Ya, pemirsa sambil kita menikmati suasana dinginnya kamar superior. Ya. Sejuk ya, adem dan lain sekali. sebagainya. Jadi pingin tidur saya sebenarnya. Betul sekali, Cuman, pemirsa. menjalankan tugas dulu. Baiklah, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU Anggrek dengan nilai 600 miliar kini harus terhenti sejenak. Ya. Pasalnya Kejaksaan Tinggi Gorontalo masih menunggu hasil gugatan perdata sengketa lahan yang saat ini masih berproses di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Ya. Kasus dugaan korupsi. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Kehumasan Mulyadi Abdullah menuturkan bahwa kasus dugaan korupsi proyek pembangunan PLTU masih memiliki sengketa keperdataan, gugatan lahan dan putus kontraknya proyek pembangunan PLTU yang saat ini berproses di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Sehingganya proses penyelidikan masih dihentikan dan menunggu hasil putusan sengketa perdata tersebut. Dalam kasus ini, tim Kejaksaan Tinggi menemukan proyek pembangunan PLTU Anggrek pada tahun 2007 hingga tahun 2012 bermasalah. Pada proses penyelidikan, penyidik telah memeriksa 20 saksi, kontraktor proyek, serta kepala PLN wilayah Makassar. PLTU di Anggrek saat ini kita belum bisa tindak lanjuti karena masih ada di lahan tersebut, di pekerjaan tersebut masih ada sengketa keperdataan. Itu seperti sengketa keperdataan masalah lahan maupun dalam masalah kontraknya. Jadi kita belum bisa tindak lanjuti, kita belum bisa proses kasus korupsinya karena masih ada sengketa keperdataan. Yang gugat ini siapa? Untuk masalah lahan, penggugatnya adalah warga sekitarnya dan kasusnya sekarang sudah dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. Kita tinggal tunggu putusannya. Proyek yang menelan anggaran sebanyak 600 miliar ini terjadi pada tahun 2007 hingga 2012.
Hingga kini pelaksanaan proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap sudah terhenti. Agus Limehu, Mimosa TV mewartakan. Pembangunan PLTU Anggrek tersebut menggunakan dana APBN sebanyak. Ya, pemirsa, proses penyidikan kasus bandar judi togel yang melibatkan oknum sipir Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo berinisial RS kini memasuki tahap rampungan berkas tersangka. Ya, dan juga ketiga subagen yang berinisial RM, FM, dan ASB. Kepolisian Polres Gorontalo mengancam keempat bandar judi togel tersebut dengan pasal 303 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kapolres Gorontalo Ajun Komisaris Besar Polisi Andri Trias Putra mengatakan bahwa perkembangan kasus dengan 4 tersangka judi togel, RS, RM, FM, dan ASB hanya menunggu proses kelengkapan administrasi untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo. Keempat pelaku bandar judi togel tersebut saat ini masih mendekam di rumah tahanan Mapolres Gorontalo Kota, terhitung sejak tanggal 18 Mei kemarin. Akibat perbuatan keempat tersangka itu terancam hukuman 10 tahun penjara. Mungkin sudah rampung, tinggal kan kita masih kayak seperti penetapan administrasi yang dari ada penyitaan, itu kan perlu penetapan di pengadilan. Nah, itu yang sementara ini kita kejar supaya hasil pemeriksaan bisa disatukan untuk diberkas gitu. Sementara itu, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kota Gorontalo Adrian Nur Ridar mengatakan sangat mendukung langkah penegakan hukum khususnya judi togel yang ditangani pihak kepolisian. Terkait dengan sipir yang terlibat judi togel juga dikenakan sanksi hingga pemecatan terhadap dirinya. Namun menunggu hasil putusan berkekuatan hukum tetap terhadap putusan pidana yang dijalani oknum sipir yang berinisial RS tersebut. Setelah dia mendapatkan putusan dari pengadilan, baru secara administrasi untuk kita teruskan ke Menteri Hukum dan HAM. Sanksinya sih berupa apa, Pak? Banyak, karena itu ada sanksi ringan, sedang, berat. Paling berat, Pak? Paling berat itu sampai pemecatan. Kategori judi ini, Pak, kalau di bagaimana, Pak? Kita, apapun putusannya itu, mesti akan dapat yang di atas sedang. Seperti diketahui bahwa keempat pelaku judi togel salah satunya ditangkap kepolisian Polres Gorontalo Kota di tempat berbeda pada tanggal 18 Mei kemarin. Dari keempat tersangka, salah satunya pegawai sipir Lapas Kota Gorontalo. Agus Limehu, Mimosa TV mewartakan. Ya, Alvin, Mas Kristo, setelah dari sini kita kemana nantinya? Setelah dari sini saya mau ajak Mbak Tia dan juga Mas Alvin untuk lihat tipe kamar deluxe. Deluxe itu satu kamar di atasnya superior. Ya, betul. Setelah sekarang kan di superior nih, kita akan ke kamar deluxe satu tingkat di atas dari superior ini. Seperti apa fasilitas kamar tersebut? Iya. Dan pemirsa juga kami akan menghadirkan pada segmen berikut. Jangan kemana-mana, informasinya akan hadir setelah break iklan. Iya, dan juga selain informasinya akan hadir, tentunya kamar baru juga akan hadir. Deluxe ya? Iya, Deluxe akan hadir usai jeda pariwara. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Warta 67 sepekan. Oke. Ayo. Mari silakan.
Oke, jadi itu view-nya Alvin. Nah, kayaknya kita harus tutup dulu karena kita mau menyampaikan informasi nih pemirsa ya. Baiklah pemirsa, kita ke informasi selanjutnya mengenai Kejaksaan Negeri Suwawa menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana prajabatan tahun 2011. Ya, penetapan 2 tersangka ini merupakan hasil penyidikan Kejaksaan setelah menemukan adanya penyelewengan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah senilai 2 miliar rupiah. Selain itu juga Kejaksaan menemukan adanya pungutan liar yang dilakukan tersangka senilai 1,4 miliar rupiah. Kepala Kejaksaan Negeri Suwawa Unaisi Hetinining mengungkapkan, dalam waktu dekat Kejari Suwawa akan menjadwalkan pemeriksaan kedua tersangka, yakni Kepala Badan Kepegawaian Daerah berinisial LK alias Lili dan FL alias Feni, selaku bendahara dengan status tersangka. Lebih lanjut, Unaisi Hetinining juga mengatakan, tim penyidik Kejari Suwawa telah memeriksa saksi terkait, diantaranya saksi ahli dari Lembaga Administrasi Negara dan saksi terkait Dinas Penyelenggara Prajabatan di tahun 2011. Dari hasil proses penyidikan tersebut, diduga kuat adanya penyelewengan dana APBD 2 miliar tersebut. Bahkan Kejari juga menemukan pungutan liar senilai 1,4 miliar rupiah. Ini mungkin sehari dua kita akan periksa tersangkanya. Si Kepala Badan, Lili Kadir dengan Feni Luneto. Dalam kasus ini, Kejaksaan Negeri Suwawa tengah melakukan pengembangan guna menetapkan adanya tersangka baru dalam kasus tersebut. Kedua tersangka ini tidak dilakukan penahanan oleh Kejari Suwawa karena tidak menghilangkan alat bukti dan tidak melarikan diri. Agus Limehu, Mimosa TV mewartakan. Ya, pemirsa masih di Deluxe Ya, Deluxe. Sebutnya gitu, Deluxe ya. Deluxe Room. Ya. Dan kita masih dengan informasi untuk Warta 67 sepekan. Namun sebelumnya, Alvin, kita mau nanya-nanya dulu ya Mas Prito nih. Bedanya dari Superior sama Deluxe itu dari mana yang paling identiknya? Oke, yang paling identik dari luas kamarnya Deluxe ini lebih luas sedikit, ya. Dan Deluxe juga punya 2 tipe, itu ada yang single bed king size dan juga ada twin bed. Jadi kalau ini namanya kan single. Oke. Jadi kamarnya lebih luas. Betul. Terus ada 2 pilihan bednya, ada yang single sama double ya. Double. Twin. Oke, jadi itu yang paling membedakan dari luas kamarnya begitu ya. Betul. Dan tadi saya lihat juga, Vin, kalau di Superior tuh nggak ada kursi yang ini loh, yang santai ini loh, gitu. Kalau di sini ada kan, bagus, nyaman lagi tempat tidur. Bagus sekali, ya. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. 2 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana PNPM Mandiri di Kecamatan Boliohuto, Kabupaten Gorontalo, dituntut hukuman 4 tahun penjara. Ya, kedua terdakwa dinilai merugikan negara hingga 500 juta rupiah karena menyelewengkan dana masing-masing terdakwa sebesar 250 juta rupiah. Selain tuntutan penjara, kedua terdakwa juga diminta membayar uang pengganti sebanyak 77 juta rupiah. 70 juta rupiah. Iya, 70 juta rupiah. Bahrudin Swaib dan Hajara Swaib masing-masing penanggung jawab UPK PNPM Mandiri di Kecamatan Boliohuto dan Kecamatan Tilango dijerat dengan pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Junto Nomor 20 Tahun 2001 dengan tuntutan 4 tahun penjara. Kedua terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti, yakni bagi terdakwa Bahrudin Swaib sebesar 200 juta lebih dan Zahara Swaib sebanyak 70 juta rupiah. Dan jika tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda kedua terdakwa akan disita oleh negara. Dalam fakta persidangan sebelumnya, terdakwa Bahrudin Swaib mengakui telah menyelewengkan dana PNPM Mandiri di Kecamatan Boliohuto hingga mencapai 250 juta rupiah. Sedangkan Hajara Swaib senilai 250 juta rupiah di Kecamatan Tilango. Keduanya mengaku menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi. Pada sidang sebelumnya juga terungkap bahwa pengawasan dana PNPM di 2 kecamatan ini tidak diawasi dengan maksimal, sehingga administrasinya amburadul dan mudah untuk diselewengkan oleh terdakwa. Seusai membacakan tuntutan kedua terdakwa, akhirnya Majelis Hakim Tipikor Gorontalo menutup persidangan dan akan melanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembelaan kedua terdakwa. Agus Limehu, Mimosa TV mewartakan.
Selain itu pemirsa, aksi unjuk rasa pengusutan dugaan korupsi sejumlah proyek di Kabupaten Gorontalo Utara yang diduga melibatkan mantan Bupati Garut Rusli Habibie diwarnai kericuhan. Ya, keributan berawal saat pengunjuk rasa tersinggung dengan pernyataan salah seorang anggota dewan yang mempertanyakan identitas pengunjuk rasa yang bukan warga Kabupaten Gorontalo Utara. Keributan langsung pecah saat salah seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara mempertanyakan identitas pengunjuk rasa yang bukan warga Kabupaten Gorontalo Utara. Suasana berubah gaduh terus berlangsung karena warga yang kesal terus berteriak sambil memukul-mukul meja sidang DPRD. Bahkan salah seorang pengunjuk rasa yang emosi hendak mendatangi meja anggota DPRD. Beruntung sejumlah massa langsung menenangkannya. Pertemuan antara pengunjuk rasa dan anggota dewan ini pun berlangsung panas. Massa aksi meminta para anggota dewan tidak hanya mengucapkan janji-janji saja. Padahal kasus ini sudah lama semenjak Rusli Habibie yang saat itu menjabat Bupati Gorontalo Utara dan saat ini telah menjadi Gubernur Gorontalo. Aksi unjuk rasa yang digelar oleh puluhan aktivis dari Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi ini mendesak DPRD Gorontalo Utara untuk segera membentuk pansus dalam mengusut sejumlah dugaan kasus korupsi seperti pembangunan mega proyek blok plan Pemda senilai 100 miliar rupiah dan pungutan liar rekrutmen CPNS tahun 2009. Dugaan korupsi ini dituding melibatkan mantan Bupati Gorontalo Utara Rusli Habibie yang kini menjabat Gubernur Gorontalo. CPNS di sini ada, buktinya ada, yang harus diganti dan kurang lebih 7 miliar anggaran yang diserap oleh saudara-saudara koruptor yang ada di Gorontalo Utara tahun 2009. Aksi ini juga sempat ribut saat massa masih berada di luar kantor DPRD. Massa berteriak-teriak meminta para anggota dewan segera menemui mereka. Keributan baru berhenti setelah anggota DPRD berjanji akan segera membentuk pansus guna mengusut kasus yang dimaksud. Farid Utina, Mimosa TV mewartakan. Ya pemirsa Mimosa TV, kita akan ke room selanjutnya ya Mas Risto ya. Room apa ya akan kita datangi selanjutnya? Oke, untuk room yang saat ini kita akan ke tipe yang suite. Jadi lokasi untuk suite itu selalu paling atasnya hotel. Dan sekarang kita akan ke lantai 6, lantai yang paling atas di hotel. Ke lantai 6, lantai paling atas di Magna Hotel Gorontalo. Dan nanti juga dari atas kita akan menginformasikan Watanan Pujusepakan lainnya. Ada informasi yang menarik untuk Anda. Jangan lupa ya. Oke, pemirsa, kita sudah di lantai 6 untuk Hotel Magna Kota Gorontalo dan kita ke room. Kita akan ke room Junior Suite. Junior Suite ya, room. Ini kamarnya sudah tepat berada di sebelah kanan kita. Ayo langsung masuk. Ayo. Waduh. Ini Junior Suite. Ini apa namanya ini? Ini pantry. Ya, pantry. Jadi bisa masak-masak. Ada ruang tamunya juga. Ada ruang tamunya juga, ada living room. Junior Suite berarti nanti family dong ya. Betul. Aduh. Kenapa ya namanya Junior Suite? Karena untuk tipe suite ini yang paling standar. Nanti akan ada lagi executive suite di atas Junior gitu. Suite. Kita connecting. Iya. Jadi ada connect. Sepaket nih enggak? Sepaket. Jadi ada 2 kamar. Ada kamar dalam satu ruangan. Begitu. Ada connecting door-nya gitu. Jadi dari sini bisa juga ke kamar sebelah. Yes. Tapi satu ya. Tapi satu. I know. Ini buat anak-anak mungkin pemirsa. Karena twin bed. Di sini buat mama papa gitu ya. Ayo silakan duduk atau aja rumah sendiri. Sebentar kita. Mari silakan. Silakan. Iya, pemirsa. Ya. Selamat datang di rumah kami ya. Ya, betul sekali. Rumah kamu dulu. Rumah saya di Presiden yang paling atas. Astagfirullahaladzim. Bisa gini Mas Alvin. Iya. Oke, pemirsa, kita ke informasi dulu. Nanti setelah itu kita akan menginformasikan kepada Anda apa keistimewaan dari Junior Suite ini. Selain juga Anda sudah bisa melihat secara langsung ada apa saja di dalam sini. Perbedaannya banyak sekali pastinya. Ya, dan pemirsa, mantan Sekretaris KPU Kota Gorontalo Adam Dumbi kembali diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo sebagai tersangka dalam kasus korupsi dana bantuan sosial yang tertera dalam proposal fiktif senilai 1 miliar 26 juta rupiah. Ya, sementara aliran dana 1 miliar lebih lainnya masih misterius dan Adam Dumbi diperiksa penyidik sekitar 6 jam lamanya. Adam Dumbi diperiksa penyidik Kejari Kota di ruangan Kepala Tindak Pidana Korupsi Sukandi Maku sejak pukul 9 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
Dirinya dicecar dengan puluhan pertanyaan terkait dengan 13 proposal yang diduga difiktifkan. Namun saat pemeriksaan, Adam Dumbi hanya mengakui 12 proposal yang ditaksir mencapai 1 miliar lebih. Kepala Tindak Pidana Korupsi Sukandi Maku membenarkan bahwa dalam pemeriksaan tersebut, tersangka Adam Dumbi membuat 13 proposal fiktif yang diambil dari dana bansos pada tahun 2011. Jadi memang hari ini kita lakukan pemeriksaan terhadap Adam Dumbi atau Ade, di mana yang bersangkutan diperiksa hari ini sebagai tersangka dalam penyidikan kasus penggunaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2011. Oh. Pak, Adam Dumbi sendiri Pak, dalam pemeriksaan tadi 12 proposal itu Pak tidak dapat dibuktikan, benar tidak Pak? Bahwa untuk Adam Dumbi sendiri memang dia telah mengakui ada 12 proposal yang memang tidak ada kegiatannya. Usai diperiksa, Adam Dumbi langsung meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri. Kejari sendiri akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Kepala DPP KAD Hadijah Doya pada Senin mendatang dengan status tersangka. Agus Limehu, Mimosa TV mewartakan. Iya, kita mau nanya-nanya lagi ke Mas Krisno nih mengenai Junior Sweet Room. Ya, betul sekali. Itu di belakang kita ada connecting door-nya. Maksudnya apa tuh? Itu by request dari tamu aja sih. Kalau misalkan tamu minta request dibukakan untuk kamar sebelah, biasanya kita akan buka gitu. Nah, tadi kan seperti yang saya sudah jelaskan Lovin, bahwa ini biasanya suka dipakai sama yang family gitu ya, yang ada keluarganya, mungkin mama papanya di kamar yang sebelah. Yang berbondong-bondong gitu loh. Gitu. Jadi yang anak-anaknya mungkin di kamar sebelah itu. Mungkin seperti itu ya Mas Kristo ya. Betul. Nah, terus itu kalau misalnya Junior Suite ini dari rate harganya berapa tuh? Rate harga masih terjangkau. Kira-kira Rp1.800.000. Tapi tetap ya sudah segini fasilitasnya begitu luar biasa gitu ya. Untuk Gorontalo, nah untuk fasilitas ini tentu sudah sangat hebat gitu ya untuk Gorontalo sendiri. Anda sudah bisa melihat fasilitasnya seperti apa, tapi untuk lebih jelas kita tanya langsung ke Mas Kristo. Fasilitas untuk Junior Suite Room ini apa nih? Oke, fasilitasnya pertama untuk roomnya kita punya single bed king size dan seperti dilihat di sini ini ada living roomnya, ada ruang tamunya dan ada pantry di sebelah sana dan seperti biasa LCD TV, tapi ya ini lebih besar. Agak beda juga, warnanya juga beda ya? Ya, betul. Sama saya. Suka Mbak ya. Terus apa lagi Mas? Kurang lebih seperti itu. View-nya ini kita masih ke kolam bawah. Oh, masih di kolam. Untuk gedongan. Ya sudah, ayo kita lihat dulu view-nya. Mari silakan. Tepat berada di atas kolam. Waduh. Nah. Tapi nggak bisa mandi nyembur dari sini kan? Jangan. Nggak bisa. Itu tidak dianjurkan. Itu tidak dianjurkan untuk Anda. Kita jalan-jalan lagi yuk. Yuk kita jalan-jalan. Kita mungkin lihat kamarnya kan ya? Iya, kita masuk kamar dulu seperti apa? Single bed king size. Hey, pemirsa. Hey. Di sini kita lihat nih ada tempat tidur, kemudian ada meja kerja, ada LCD juga, televisi. Di sebelah ada kamar lagi. TV-nya dua ya, di luar sama di dalam kamar. Ini kamar mandinya, Mbak Tia. Wow, luar biasa. Kamar mandinya bisa buat tidur juga ternyata. Gitu. Ada yang shower dan juga ada yang bathtub. Oke. Jadi seperti ini. Apa tadi nama kamarnya? Junior Suite Room. Ada baju mandinya juga. Kalau untuk tipe kamar yang suite kita lebih lengkap dibanding room-room yang lain. Junior suite-nya aja begini loh. Itu baru mau saya bilang, junior aja segini. Belum seniornya, apa namanya? Eksekutif dan juga presiden. Oh, eksekutif dan juga presiden. Seperti apa? Kita akan jalan-jalan. Tapi untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah di Warta 67 sepekan. Ayo Mas Kris.
Kemana lagi Mas? Sekarang kita pindah ke executive suite. Executive suite setelah. Bentar, ini saya lihat ada kamar mandi juga. Ya. Kamar mandinya 2 ya? Ada 2 juga. Ini lebih Kecil lagi nih. Ini lebih kecil biasanya untuk tamu atau yang datang gitu. ke ruangan ini. Ada apa namanya? Ada ruang tamunya. Nah, ini disediakan juga kamar mandi khusus untuk tamu. Betul. Oke, baiklah. Karena konsepnya lebih ke apartemen. Iya, jadi seperti apartemen. Itu baru yang junior. Seperti apa yang lainnya? Apa tadi 2 tadi? Eksekutif. Itu tinggal eksekutif dengan presiden. Eksekutif sama presiden suite. Ayo kita langsung ke sana. Oh, sebelah sana ternyata. Iya, pemirsa, sekarang kita sudah di executive room. Iya, Suite room. Lebih tepatnya di kamar 6030, 6030. Langsung saja kita masuk seperti apa? Executive suite room. Magna Hotel Gorontalo. Ini juga sama konsepnya family banget nih, family banget ya. Oke, ada pantry-nya juga, ada sofanya juga di sini. Tapi ini desainnya lebih nyaman, jadi lebih kenyamanannya lebih dapat aja. Lebih dapat suasana rumahnya itu ada. Ini buktinya saya lihat di ini satu seperti ini kayaknya pemirsa. Sejuk banget nih, view-nya tetap sama, masih menghadap ke Botu ya, di arah Botu. Itu ada jembatan Talumolo 2-nya juga. Nah, Mas Vito. Oke, baik pemirsa. Sebelumnya terima kasih banyak dulu untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Warta 67 Sepekan untuk hari ini, dan kita masih di Magna Hotel Kota Gorontalo. Iya, dan sekarang kita sudah berada di kamar Executive Suite Room. Oke. Ya, sebelum lagi kita akan bertanya-tanya dengan Mas Kristo ya, Mas Kristo ya, kita ke informasi lagi nih Alvin. Iya. Saya lebih betah kayaknya di sini deh. Ini kamar rumah saya saja ya. Ya sudah, kalau gitu saya presiden suite ya. Ya pemirsa, akibat ugal-ugalan di jalan raya, sebuah truk milik perusahaan ekspedisi terperosok ke selokan rumah warga. Ya, kecelakaan tunggal ini terjadi akibat roda as dari truk itu patah setelah sang sopir menghindari bentor yang tiba-tiba muncul dari simpang 3 jalan. Namun beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berikut liputannya untuk Anda. Inilah akibatnya jika ugal-ugalan di jalan raya, apalagi ugal-ugalan tersebut dilakukan di jalan sempit yang ramai dengan lalu lalang kendaraan. Seperti yang dialami truk ini misalnya, truk ekspedisi dengan nomor polisi DB 8125 FY yang hendak mengangkut barang di Pelabuhan Gorontalo terperosok di selokan milik warga di Kelurahan Ipilo, Kota Gorontalo. Menurut sang sopir, truk nahas ini terperosok setelah menghindari kendaraan bentor yang muncul tiba-tiba dari arah pertigaan jalan. Namun saat menghindari tabrakan, tiba-tiba has roda patah. Selain patahnya has roda, rem truk tersebut juga bolong. Dari situ, dari perempatan situ kan saya baplang tuh, dari situ dia masih lari 3. Di sini saya bawa berampak ada bentor kalau dari lorong ini, saya tidak tahu nih bentor ini mau ke mana. Jadi saya cuma lantaran kasih hindar rem bentor ini, saya coba rem ini sampai balas setir bagian itu tidak ada itu setir. Cabut setir. Dan dia bawa begini, dia bawa sampai ciri situ. Sementara itu, evakuasi truk nahas ini sempat membuat repot tim Sabara Polda Gorontalo akibat bobot truk yang tidak berimbang. Kesulitan mungkin pertama karena kita bobot kendaraan cukup berat pastinya. Yang kedua, medan untuk evakuasi jalan cukup sempit. Namun alhamdulillah kerjasama yang bagus tadi dengan salah satu kendaraan angkutan berat juga yang bisa kita kerjasama dari, sehingga mobil pamat kita ini, mobil SAR kita bisa membantu mengangkat sekaligus ditarik bersama-sama. Truk berhasil dievakuasi setelah mobil evakuasi milik Polda dibantu dengan 1 unit mobil tronton milik warga yang melintas. Ali Rajab, Memosa TV mewartakan. Junior Suite Room sudah sama Executive Suite Room sudah, langsung kita ke Presiden Suite. Ini kamar yang paling spesial di Magna Hotel. Dan seperti yang kita informasikan kepada Anda bahwa Presiden Suite itu hanya satu di Magna Hotel. Satu ya? Satu aja kan Mas? Hanya satu. Kita di sini di Presiden Suite minibarnya free. Oh. Jadi untuk yang di dalam minibar nggak kena charge. Jadi free minibar. Dan di Presiden Suite ini ada 2 kamar juga seperti yang lain, tipe kamar yang dengan twin bed dan juga single bed king size. Tapi spesialnya lagi di Presiden Suite ini
3 view yang bisa kita dapat. 3 view. 3 view dari kota Gorontalo. Apa-apa saja view-nya? Nanti kita lihat. Oke, kita akan lihat view-nya seperti apa. Langsung. Oke, view yang pertama kita bisa lihat. Ini ntar sofanya juga beda ya. Iya. Pasti yang lebih besar, lebih Iya. lebih eksklusif. Desain lampunya Ini juga kolam kayaknya nih pemirsa nih. beda. Betul. Kalau ini view-nya kolam berarti ya. Iya. Berhasil. View-nya kolam. Oke. Nah, ini Itu kan view bagus. pertama dari Presiden Suite Room. Sekarang Sofanya kita beda, langsung- lampunya beda, TV-nya lebih besar juga. Sekarang kita move ke kamarnya. Ayo. Oke. Pemirsa, ya. Ini yang tadi saya bilang. Twin bed, jadi dua kasur, 2 tempat tidur, dan ini juga ada kamar mandi di sebelah sana. Oh. Ini buat anak-anak. Ini biasanya buat kayaknya, anak-anak. ya. Dan kalau di sini view-nya, Waduh. Ini view-nya pemirsa, kalau Anda bisa lihat kita langsung menghadap ke muara Teluk Tomini. Iya. Teluk Tomini. Itu ada kapalnya. Oh my god, so sweet. Keren sekali. dan ini view ini tidak jarang didapatkan oleh kamar-kamar yang lain. Iya, pastinya gitu loh. Oke. Nggak ada di Gorontalo yang bisa mendapatkan view itu. Masih ada satu kamar lagi Jalan-jalan di lagi. Presiden Suite. Bentar. Oke. View masih ke kolam. View masih kolam kayaknya. Iya. Saya penasaran tadi Mas, saya sempat lihat itu di pas masuk kamar ini ada brankasnya pemirsa. Oh iya. Betul. Iya, disediakan. Saya juga kabarnya katanya di sini Mas setiap kamar ada berangkasnya juga Betul. ya. Di setiap kamar kita memang memfasilitasi untuk safe deposit box. Luar biasa. Ini memang sebenarnya ini sebenarnya makna hotel tuh udah hotel bintang berapa nih Mas? Ini kelas bintang 4 Kelas berarti ya. Jadi hotel bintang 4 pertama di Gorontalo. Betul. Ya. Oke, kita jalan-jalan lagi. Saya Kita paling jalan-jalan suka lagi yuk di Presiden dengan view Teluk Tomini tadi. Kita tukaran rumah saja Tiai. Ini rumah saya lagi. Kamu harus beli dulu ini. Ini ada kulkasnya. Ini juga ada kamar mandi kecil. Oh, Buat tamu. untuk tamu juga. Betul, untuk tamu. Sebelah sana Sekarang ada kita apa ya? Kita move ke single. Mau foto di sini, mau foto silakan. I love my job ini kayaknya. Aduh, Bran. I love my job. Ntar. Iya. Ini apa ini? Ini untuk yang single bed king size-nya. Single bed Cut, cut, king cut. size. Ya. Kita ada di kamar apa ini Mas Kristo namanya? Masih di Presiden Suite tapi untuk kamar ini yang single bed king size. Single bed king size. Lebih besar lagi view-nya kalau bisa tempatnya lebih besar lagi. Ini ada bed yang lebih besar juga. Terus ada kursinya, ada meja kerjanya juga, ada TV-nya juga. Total berapa TV sih di ruangan ini? Ada 4 kayaknya. Di setiap kamar dan juga di setiap ruangan itu kita ada TV. View-nya juga nih. View-nya ke View-nya Puncak juga Botu. ke Botu. Iya. Pemirsa, satu kata saja yang saya bisa ucapkan. Apa? I love my job. Saya bisa jalan-jalan di hotel begini. Di sini juga ada kamar mandinya Mbak Tia. Ada kamar mandinya juga ternyata untuk ruangan ini. Ayo, kamar mandinya seperti apa? Ada Toilet. kamar rias. Ada meja rias juga. Ada meja riasnya. Ini kamar mandi. Karena biasanya yang pakai ruangan ini juga yang mau honeymoon biasanya lagi ke Gorontalo. Nah biasanya mereka akan booking untuk Presiden Suite atau mungkin juga dari pejabat-pejabat tinggi. Iya, betul. Menteri-menteri mereka akan pakai. Mereka pakai ini. Oke deh, kita ngobrol-ngobrol. Bisa nggak saya nanya rate-nya? Kan apa aja rumah sendiri. Rate-nya berapaan Mas untuk yang presiden ini? Kita ngobrol-ngobrol di sana aja Oh, kayaknya ya. di ruang tamu ya. Ya, pemirsa kita sekarang berada di living room untuk Presiden Suite. Yes. Di ruang Oke. tamu dari Presiden Suite. Keren Iya, sekali. keren sekali ini tamunya. Amazing. Ini desainnya lebih ke modern, minimalis, tapi tetap
comfortable. Iya, Ya, nyaman dan sekali kalau berada di sini. sambil kita merasakan kenyamanan dari living room yang ada di Presiden Suite ini, kita ke informasi dulu. Senin 27 Mei 2013 siang, ratusan masyarakat yang berada di lokasi perusahaan PG Tolangohula melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Gorontalo dan kantor Bupati. Ya, dalam orasinya massa meminta agar pemerintah meninjau kembali hak dan izin usaha pabrik gula Tolangohula yang dinilai telah merugikan mereka. Namun hari ini kami datang untuk sedikit meminta. Ratusan aliansi masyarakat pemulihan hak-hak rakyat melakukan demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo. Ratusan massa menyerukan hak mereka yang diduga telah dirampas oleh PT Pabrik Gula Tolangohula yang dinilai telah melakukan pelanggaran hak guna usaha. Massa juga meminta pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo untuk melakukan audit legal dan sosial ekonomi terhadap hak guna usaha perkebunan tebu Pabrik Gula Tolangohula. Setelah beberapa lama berorasi di depan pintu masuk DPRD, massa aksi akhirnya ditemui oleh Sekretaris Dewan Kabupaten Gorontalo, Ibrahim Kadoli. Merasa tidak puas dengan penjelasan Sekretaris Dewan, massa aksi mendatangi kantor Bupati Gorontalo untuk menyuarakan keluhan mereka. Terima kasih, saya kira sebelum ditanggapi, kami dari aliansi HGU-nya Pak ilegal 100%. Dari 89 sampai 88 sampai tahun 2000 Pak 12 tahun tidak ada HGU-nya. Setelah keluar HGU tahun 2000. Salah seorang yang ikut dalam demo ini mengatakan, kedatangan mereka ke kantor DPRD ini untuk meminta perhatian pemerintah kabupaten maupun provinsi Gorontalo agar meninjau kembali izin usaha perkebunan Pabrik Gula Tolangohula yang meliputi masa berlaku hak guna usaha. Pasalnya lahan yang semestinya ditanami tebu ini kini telah beralih fungsi menjadi lahan tanaman karet. Masuk kedatangan kami di sini, sedikitnya hanya meminta penanggapan dari pihak pemerintah, baik pemerintah daerah Gorontalo ataupun pemerintah yang ada di provinsi Gorontalo. Terutama kami masyarakat yang sekarang ini terintimidasi dari hadirnya PT PG Tolangohula yang ada di Kecamatan Asparaga, dan itu adalah bagian dari Kabupaten Gorontalo. Menanggapi keluhan masyarakat tentang polemik yang mereka hadapi ini, Bupati Kabupaten Gorontalo meminta data dari kepemilikan tanah warga untuk dilakukan pengukuran kembali karena menurutnya tidak semua lahan yang menjadi permasalahan ini milik Pabrik Gula Tolangohula. Pemberhentian kita harus punya data yang akurat. Kalau tidak, kita juga akan bisa ditutup balik. Misalnya, mana data lokasi tanah yang bermasalah, yang dianggap bukan milik Tolangohula, tetapi mereka garap sekarang. Mana data itu dulu? Ini Pak, ini datanya Pak. Perlu data dia. Data Pak. Perampasan di waktu Orde Baru Pak. Tidak mungkin semua salah. Sebab tinggal lebih izin. Ratusan massa ini kemudian membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan mendatangi kantor Bupati kembali dengan membawa surat atas hak kepemilikan tanah mereka yang diminta Bupati. Burhan Undu, Mimosa TV, mewartakan. Sebuah rumah di kawasan perumahan Graha Permai di Satroni Maling, ya. Rumah dimasuki maling saat pemiliknya pergi untuk beribadah. Ya, dan akibat kejadian ini barang-barang berharga seperti emas, laptop, serta handphone raib digondol maling. Dan kasus ini kini tengah ditangani oleh Mapolres Gorontalo Kota. Kejadian ini berawal ketika rumah yang berada di Perum Graha Permai ditinggal penghuninya pergi untuk beribadah. Dan setelah penghuni rumah kembali, mereka kaget saat melihat pintu pagar dan dapur mereka sudah terbuka. Mengetahui peristiwa itu, korban langsung melaporkan kejadian yang menimpanya ini ke pihak berwajib. Sejumlah aparat kepolisian yang turun ke lokasi TKP langsung melakukan identifikasi untuk melacak identitas pelaku pencurian. Sejumlah barang-barang berharga yang berhasil digasak maling antara lain perhiasan emas kurang lebih seberat 8 gram, 3 unit iPad, 1 buah handphone, dan 1 set kamera merek Canon. Jika ditotalkan, kerugian yang dialami korban mencapai 40 juta rupiah. Satu paket? Satu paket. Itu ada lensa, ada kan biasa apa itu hobi foto-foto. Terus barang mas, kalung, kalung apa? Kalung emas. Iya, kalung emas. Berapa gram itu? Ada 7 setahu Pak, 7 apa 8? Saya lupa. Soalnya satu kali dengan ini kan diambil, dan kertas-kertas itu ada di satu tempat. Pelaku pencurian diduga masuk lewat pintu yang berada di samping rumah, kemudian membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah.
Kasus pencurian ini kini tengah ditangani oleh aparat kepolisian dari Mapolres Gorontalo Kota. Burhan Undu, Mimosa TV, mewartakan. Ya, dan kita ke informasi yang terakhir pemirsa untuk Warta 67 sepekan kali ini. Pengumuman pemenang Festival Lomba Seni Siswa Nasional Antar SMP Seprovinsi Gorontalo yang dilangsungkan di Gedung Serbaguna UNG diwarnai kericuhan. Kericuhan ini dipicu adanya protes peserta asal kota Gorontalo terhadap panitia lomba ya, kategori tarian khususnya yang dianggap tidak fair dalam memberikan penilaian. Berikut liputannya. Aksi baku hantam nyaris terjadi antara puluhan guru dan panitia Festival Lomba Seni Siswa Nasional Antar Sekolah Menengah Pertama yang berlangsung di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Gorontalo Rabu malam. Aksi memulukan yang terjadi di hadapan para siswa yang sedang menyaksikan pengumuman lomba ini berawal dari ketidakpuasan peserta asal kota Gorontalo terhadap panitia lomba tarian yang dianggap merugikan mereka. Tim Kota Gorontalo mengaku tidak puas atas hasil lomba karena pihak panitia tidak mampu menunjukkan kekurangan yang dimiliki peserta asal Kota Gorontalo. Untuk keempat kalinya ketidakpuasan Kota Gorontalo sehubungan dengan penilaian lomba baik itu FLS2N, A2SN maupun LPI, dan akibat dari Dewan Hakim, Dewan Juri yang hingga hari ini tidak bertanggung jawab hasil pekerjaan mereka. Jadi tidak puas dengan hasil ya? Tidak puas dengan hasil, karena tidak dapat ditunjukkan oleh Dewan Hakim kalau apa kekurangannya. Menanggapi ketidakpuasan tersebut, panitia FL2SN berjanji akan memediasi pihak yang merasa dirugikan dengan juri pada lomba tarian tersebut. Penyelesaiannya itu, kita akan mediasi antara juri sama yang ikut technical meeting. Jadi nanti kita tanyakan mana kesalahan-kesalahan. Kapan? Ya, saat ini juga. Saat ini juga ya? Dalam suasana sekarang kan kita mencari tempat yang lebih aman. Dalam pengumuman lomba seni tarian itu keluar sebagai pemenang yakni Kabupaten Bone Bolango dan peringkat kedua diraih Kota Gorontalo. Ali Rajab, Mimosa TV mewartakan. Iya, semua informasi sudah kita kasih untuk Anda, tapi kita masih mau bincang-bincang dulu dengan Mas Kristo. Alvin, saya nih Mas Kristo, saya Ya, berasa berarti ya. seperti di rumah sendiri. Makanya saya bilang nyaman sekali di sini. Saya ingin tukaran kamar lagi. Selain Presiden Suite, sebenarnya di room-room yang lain juga saya merasa enak gitu, nyaman gitu Mas. Memang Karena- kenyamanan tamu yang kita utamakan. Dan satu lagi, Vin, yang paling menarik dari desain yang ada di room makna ini adalah warna, pemilihan warna, adem banget gitu. Iya. Ini nggak tahu ini warnanya abu-abu kah, warna hijau ke lumut-lumutan kah gitu ya? Pokoknya bikin betah, adem betah aja kalau banget berada gitu di sini. saya. Oke. Bisa tidur sebentar nggak sih? Boleh direservasiin dulu. Oh iya, Ngomong-ngomong ngomong-ngomong soal soal reservasi. Ya. Gimana, Caranya Mas, gimana? caranya? Caranya bisa langsung telepon ke operatornya Makna, atau juga sekarang biasanya lebih ke reservation by online ya. Jadi bisa lewat websitenya Makna di www.maknahotel.com. Oke, nanti ada www.maknahotel.com. Ya. Oke, terus kalau mau reservasi itu minimal berapa lama, berapa hari sebelumnya atau gimana tuh? Reservasi itu yang penting dia kalau misalkan cancel harus 1 hari sebelum hari H. Gitu, nggak dikenakan Iya. charge tuh? Itu tidak dikenakan charge. Tapi kalau dia sudah cancel saat hari H dia harus menginap, maka tamu akan kita kasih kena charge full. Oh, Iya. gitu ya. Oke, sip. Nah, kita selain itu untuk Presiden Suite sendiri ini rate-nya seperti apa tuh, Mas? Untuk Presiden Suite Makna Hotel rate-nya 5 juta rupiah, Mbak Tia. 5 juta rupiah ya. Dengan 5 juta rupiah itu selain fasilitas kamar yang nyaman, terus ada tempat tidur 2 juga, terus televisi dan wah sekali, apalagi yang bisa didapatkan oleh tamu yang nginap khusus di Presiden Suite Room ini. Di Presiden Suite untuk tamu yang menginap kita selalu menyediakan fruit basket. Fruit basket spesial untuk tamu khususnya di Presiden Suite dan juga seperti di kamar-kamar lain free wifi bisa didapatkan di setiap lantai ya.
Dan juga free untuk fasilitas kita yang lain seperti kolam renang, fitness center. Oh gitu ya? Iya, itu breakfast tiap pagi itu sudah bisa didapatkan. Gym nggak dapat ya? Gym dapat. Untuk President Suite? Untuk President Suite dan semua kamar yang ada di Magna Hotel. Dan yang lebih menarik lagi, untuk breakfast biasanya dari President Suite ini kita serve langsung ke kamar. Oh gitu. Jadi Khusus tamu President tidak Suite? usah nggak usah turun ke ke bawah bawah lagi. ke restoran kita. Private banget sih. Jadi tamu bisa minta untuk diantarkan ke kamar atau biasanya kita sajikan di dalam kamar. Iya, kalau di Presiden Suite Room ini kan ada berapa kamar tidur gitu. Kira-kira Maksimalnya maksimal berapa orang? gitu loh. Maksimal biasanya dalam satu kamar tidur kan ada 2 orang ya. Mas Alvin, jadi 4-5 orang bisa masuk. 4 sampai 5 bisa ya. Biasanya gitu ya, lebih atau- eksklusif kan. Iya, Jadi eksklusif. terlalu banyak orang di Presiden Suite juga. Mungkin lebih ke misalnya kalau ada pejabat gitu ada sespritnya Betul, mungkin ya, betul. pengawal pribadinya Iya. mungkin seperti itu ya, atau ada keluarganya juga. Bisa terima tamu juga. Bisa terima Bisa, tamu tergantung dari guestnya sendiri. Biasanya tamu Iya sih maunya private itu tadi. private Kalau itu. pingin langsung ke dalam kamar nggak apa-apa gitu, atau mungkin di lobby aja ya gitu ya. Oke. Soalnya saya lihat ada ruang tamu, ada kamar mandi untuk tamu gitu. Kira-kira dibatasi nggak sih tamu ke sini harus gini, harus gini? kalau tamu tidak dibatasi asal dia tidak menginap. Biasanya seperti itu. Di setiap hotel pasti seperti itu. Karena kan sudah ada minimum dan juga maksimal. Person ya. Yap. Oke. Nah, kemudian untuk kamar-kamar yang lain tuh Mas, dari apa tadi yang superior, kemudian deluxe, kemudian junior suite dan eksekutif sampai presiden suite. Itu semuanya mendapat fasilitas sama breakfastnya, Breakfast sama free wifi di setiap lantai. Terus untuk yang saya lihat ada juga mobil Magna tuh fasilitasnya itu antar jemput atau gimana tuh Mas? Ya, itu bisa juga dipakai untuk antar jemput tamu ke bandara. Oh, gitu. Dan biasanya kalau tamu yang dari luar ingin jalan-jalan, itu juga bisa difasilitasi gitu. difasilitasi. Oh, luar biasa. Ya. Kayak kemarin saya lihat itu foto Mas Kristo sama tamu pilot ya di pet gitu loh. Iya, kita sempat dari tamu ingin jalan-jalan ke Benteng Watanaha. Iya, jadi kita sama-sama ya? ke sana. Oh, gitu, baiklah. Ya, jadi nanti ada websitenya, bisa online atau bisa langsung Bisa ke Mas reservation Kristo, by ya? online atau juga bisa langsung ke operatornya Magna Hotel. Oh gitu. Telepon saya juga bisa. Nanti sebentar kita lihat sini ya. Baiklah pemirsa, senang sekali kita bisa jalan-jalan di room by room gitu yang ada di Hotel Magna Kota Gorontalo untuk kuartal 6 pekannya bersama Mas Kristo. Terima kasih Mas Kristo sudah menemani kita. Terima kasih Mas Alvin. Ya, Jadi kapan nih mau di presidensi? Sekarang aja saya mau tidur sekarang. Mumpung masih di sini. Alvin, perasaan ini rumah saya nih. Oh, rumah kamu. Iya. Saya di sebelah aja. Sudah kamu nginap aja di sebelah ya. Saya di. Oke. Baik pemirsa, saya Rahmatia Badaru. Saya Alvin Ramadan dan juga Kristo. Dan juga seluruh kru yang bertugas, ada Eno ya, ada Ki, ada Indri, juga ada Rame Agus. kita di sini, pokoknya. Rame di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda ya, dan juga kita sudah menghadirkan beragam informasi untuk Anda semua menyaksikan. Ya. Sekali lagi saya Tia. Saya Alvin Ramadan dari Magna Hotel Gorontalo. Kali ini sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati sisa akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Sampai jumpa. jumpa.